Jadi itu menurut Malikiyah. Maka Malikiyah Pak tidak sunat sama sekali. Maka mereka setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak ada iftitah, tidak ada a'udzubillah, tidak ada bismillah, langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa dalil mereka? Coba, mereka berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Nah, sekarang Anas ini bercerita. Apa dia bilang? Qala, dia berkata, "Shallaitu." Saya telah salat khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah, dan saya juga salat di belakang Abu Bakar. Saya juga salat di belakang Umar, Utsman dan Ali. Semua mereka kalau salat membuka bacaannya langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan dalam hadis itu ada pernahnya, dan tak pernah mereka membaca menyebut bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan atau di akhirnya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu menyimpulkan langsung baca satu hadis. Ini kalau orang membaca ini ikut Maliki ini, maka membaca bismillah beda. Karena dalam hadis ini tak pernah Rasulullah langsung baca alhamdulillah. Menurut mazhab Syafi'i wajib atas imam, makmum dan yang sholat sendiri membaca bismillah setiap rakaat sholat. Apa dasarnya? Bapak Ibu sekalian, dasarnya hadis yang sahih juga. Apa itu? Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat kata Rasulullah. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu? Walaupun pendapat itu kontras, selama itu masalah ijtihad dan didasarkan kepada ijtihad yang benar dari ulama yang betul-betul berkapasitas, maka seluruh pendapat itu benar, tak ada yang salah. Kalau benar semuanya, boleh kita jalan-jalankan orang. Itu bahwa itu benar semua. Itu pertama. Yang kedua mengatakan kalau dia kontras yang benar pasti satu. Nah, yang benar satu, tidak mungkin dia kontra ini benar juga. Nah, cuma masalahnya siapa yang paling benar di situ? Yang mengatakan bid'ah atau yang mengatakan wajib? Maka semua mereka mengatakan pendapat kedua ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita kepada kajian kita fikih perbandingan. Masih ingat Bapak Ibu sekalian kajian kita sampai di mana? Yaitu rukun salat yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Mari kita lihat apa saja masalah-masalah yang berbeda pendapat ulama di dalam masalah membaca Al-Fatihah. Kita kemarin Bapak Ibu sudah membahas tentang membaca Al-Fatihah. Pertama sekali bagi orang yang sholat sendiri, bagi imam, kemudian terakhir juga bagi makmum, apa hukum membaca Fatihah. Dan kita sudah melihat dan membaca dan mendengar bagaimana pandangan para ulama. Ada yang tidak boleh membaca Fatihah sama sekali kalau dia jadi makmum. Itu mazhab siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Sebagian mereka mengatakan haram bacanya bagi makmum, khususnya dalam sholat jahar. Jadi kalau makmum ikut baca Fatihah dosa dia. Begitulah ijtihad ulama. Sebagian Bapak Ibu sekalian memakruhkan membaca Fatihah di waktu jahar seperti Malikiyah dan Hambali. Tapi satu sisi ada yang mengharamkan, satu sisi ada pula yang mewajibkan. Wajib membaca Fatihah sholat sendiri, menjadi imam atau menjadi makmum. Itu mazhab siapa itu? Mazhab Bapak Ibu semuanya. Dan itu cuma satu-satunya mazhab yang mengatakan
wajib membaca Fatihah. Dan itu rukun, baik bagi makmum, baik bagi imam, ataupun bagi orang yang sholat sendiri. Dikecualikan cuma satu pengecualian. Apa itu? Bagi orang yang masbuk. Itu saja. Maka kalau bagi orang yang masbuk, gugur bagi dia baca Fatihah, tapi lebih wajib baginya. Sebenarnya bagi masbuk itu bukan tidak wajib baca Fatihah, wajib baginya. Cuma dia berhadapan dengan dua kewajiban. Pertama, kewajiban mengikut imam dalam rukuk, kewajiban membaca Fatihah satu waktu. Imam dah rukuk, kalau dah diikut imam rukuk, khawatir luput rukuk dari imam, luput rukuk dari imam, luput rakaat. Yang satu sisi dia harus baca Fatihah, maka berhadapan ada dua hal. Maka Bapak Ibu sekalian, fatwa dalam mazhab Syafi'i tinggalkan, maka jangan sibuk belum baca Fatihah imam seluruh, langsung ikut rukuk. Karena saya melihat sebagai jemaah baca Fatihah, imam sudah i'tidal, dia masih itu rukuk sendiri dia. Itu kesalahan itu. Itu Bapak Ibu, kesalahan, dan dia tak sah rakaat itu karena dia tidak rukuk bersama imam. Oleh karena itu jangan dikejar Fatihah. Maka kalau seandainya di dalam fatwanya itu, kalau katanya kita mazhab Syafi'i, pas masuk sholat imam sedang rukuk, kita tahu imam ini kalau rukuknya lama, dan kita sempat baca Fatihah dengan cepat, ya sudah, diperkirakan kita masih mendapat imam masih rukuk. Kalau kita baca Fatihah, tidak ada masalah. Baca Fatihah, setelah itu rukuk bersama imam. Tapi kalau kita perkirakan dan tidak tahu, oh imam ini cepat rukuknya, maka di sini langsung saja rukuk, ikut imam rukuk. Jangan sibuk dalam baca Fatihah. Maka di sini Imam Syafi'i memilih lebih berat kewajiban mengikut imam dalam hal ini daripada membaca Fatihah. Kemudian di samping itu ada hadis yang lain sahih yang menjamin walaupun tak sempat dia baca Fatihah, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Maka ada dalam hadis, al-imamu dhamin, imam itu adalah menjamin. Bapak Ibu sekalian, ini dalam masalah membaca Fatihah. Sekarang ada masalah yang berbeda juga ulama di dalam masalah membaca Bismillah di dalam Fatihah, di dalam sholat. Ketika kita membaca Fatihah, apakah harus kita membaca Bismillah di awal Fatihah atau tidak? Ini terjadi juga perbedaan pendapat ulama, yang mana perbedaan ini berdiri atau didasarkan merujuk kepada perbedaan mereka dalam menetapkan Bismillah. Apakah dia salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah atau bukan ayat? Begitu juga, apakah dia ayat dalam setiap surat, awal surat atau tidak? Maka ini kita juga sudah jelaskan kemarin. Satu-satunya ulama yang mengatakan bahwa itu adalah ayat dari Fatihah, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i sendiri lagi. Tersendiri dia di sini Bapak Ibu. Maka kalau kita bisa menulis buku hal-hal perkara-perkara dalam salat yang mana dalam perkara itu hanya Imam Syafi'i yang berbeda. Termasuk Bapak Ibu yang berbeda tadi itu menjadi Bismillah itu cuma Imam Syafi'i. Dia mengatakan rukun Fatihah itu bagi makmum. Itu cuma mazhab Syafi'i itu. Mazhab yang lain tak. Sekarang bagaimana dengan Bismillah? Apakah ayat daripada Fatihah? Jumhur ulama Hanafi, Maliki, kemudian Hambali mengatakan Bismillah bukan ayat daripada Al-Fatihah. Kalau Syafi'iyah tidak. Bismillah merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah. Berdasarkan perbedaan ini, berbedalah mereka dalam masalah
membaca bismillah di awal surat Al-Fatihah. Nah, maka terbayang oleh Bapak Ibu itu, maka seluruh ulama selain Syafi'iyah mengatakan bahwa membaca bismillah di awal Fatihah hukumnya cuma sunat. Dibaca atau tidak ada masalah, karena dia bukan ayat dari Fatihah. Satu-satunya ulama yang mengatakan wajib baca bismillah bersama Fatihah cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wajib Bapak Ibu sekalian dibaca. Itulah yang fanatik Imam Syafi'i. Kalau seandainya itu kiai yang fanatik atau ada imam kadang-kadang yang tidak kedengaran dia membaca bismillah. Ya kan? Saya dulu punya kiai di pondok pesantren Darul Nahdlatul Ulama, Allah yarhamhu. Saya beberapa kali ikut sholat dengan dia di sholat Jumat di Bangkinang. Jadi dia fanatik sekali dalam mazhab Syafi'i ini, karena dia orang Perti. Jadi Bapak Ibu sekalian, sering saya menyaksikan, karena kadang-kadang yang menjadi khatib Jumat itu orang Muhammadiyah di masjid itu. Setelah khatib dia langsung jadi imam. Apalagi ketika dia menjadi imam, tidak dijaharnya bismillah. Itu berdiri setelah selesai semua orang salam, berdiri dia sendiri sholat. Dipulangnya sholatnya, sholat zuhur sendiri dia. Wah, di tengah-tengah orang. Setelah itu langsung imam itu dikata-katanya, tidak sah sholat kalian semua. Bertengkarlah dia dengan imam itu. Saya masih ingat, saya masih kecil waktu itu. Jadi Bapak Ibu, ya dia dengan belajar kita tahu. Ya, seharusnya tidak begitu sikapnya. Karena ini masalah khilafiyah. Itulah saya ulang-ulang terus. Tidak boleh fanatik, karena ini masalah ijtihad. Kalau itu dibahas tak selesai-selesai. Oleh karena itu kalau kita sudah sholat berjamaah, jangan bawa perbedaan-perbedaan dalam diri kita, sekalipun hasil ijtihad kita. Pokoknya dia mujtahidnya, kemudian hasil ijtihad dia wajib dibaca bismillah. Lalu dia sholat mengikut imam. Imam itu di bawah dia level ilmunya. Apakah boleh dia mengkritik seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena semua ulama mengatakan sah sholat mengikuti siapa saja di antara mazhab-mazhab itu. Cuma dengan catatan ketika sholat dia berniat mengikut imam. Selesai itu. Maka ketika kita mengikut imam, tak ada lagi mazhab-mazhab kita. Semua kita mazhabnya adalah mazhab imam. Tapi kalau ada imam, makanya kan di sini jemaahnya Syafi'iyah semua. Nah, kemudian dibawakannya cara sholat Hanafi, cara sholat Hambali, sehingga membuat heboh jemaah. Itu tak boleh. Nah, maka itulah sebabnya kata ulama, makruh imam yang dibenci oleh jemaah. Nah, karena dia menimbulkan fitnah. Dan itu pengurus perlu itu dihentikan imam-imam seperti itu. Buat heboh saja. Kacau jemaah dibuatnya. Karena masjid ini tempat kita berdamai, ya, tempat bersatu. Maka unsur-unsur persatuan harus dijaga. Itulah sebabnya Bapak Ibu ulama sepakat kalau ada di sholat subuh, nah, kemudian ada 3 orang berbeda. Karena imam di sini kunut subuh, ini ahli bid'ah. Sholat bertiga dia di situ tempat kunut. Pertama dia berdosa dia, sholat itu. Kedua tak sah sholatnya. Kemudian dia pidana itu. Dulu dalam negara Islam ditangkap sepersip penjara itu. Nah, itu rentan mengacau persatuan umat. Nah, begitu di masjid itu tak boleh beda-beda. Semuanya ikut imam. Ini penting pelajaran seperti ini untuk menjaga persatuan. Dan maka begitu juga, tidak boleh ego pribadi kita bawa ke masjid.
Apa kata imam ikut. Tapi jangan pula nanti berdebat-debat pula dengan imam. Ini kadang-kadang masalah soal sunat cuma seperti soal sunat. Ini yang banyak saya lihat di bertengkar di masjid seperti solat sunat qabliyah maghrib. Itu yang bertengkar. Sebagian orang tidak pakai mazhab Syafi'i, yaitu tidak ada qabliyah maghrib. Ya kan? Maksud dia orang-orang pakai qabliyah semua. Karena masjid ini banyak pengikut Syafi'iyah mengatakan, bahkan Imam Nawawi, qabliyah maghrib itu hadisnya hadis hasan, artinya sahih, maka diamalkan. Yang lain mengatakan hadisnya lemah, tak bisa diamalkan. Maka ada mazhab setelah azan khamat langsung tidak ada qabliyah maghrib. Tapi ada nanti mazhab lama dia menunggu. Yang biasa dia di masjidnya umpamanya ikut imam pas azan langsung khamat. Maksudnya Masjid Al-Furqan umpamanya yang ada qabliyah maghrib. Dimarah-marahin ini apa soal apa ini katanya. Obat. Orang seperti itu suruh aja keluar dia. Itu mengganggu ketenangan itu. Dia sudah jemaah ikut itu ngatur. Ada seperti itu. Karena tidak berilmu, Pak. Suruh ngaji seperti ini tidak mau. Tapi merasa mendikte-dikte. Kan ini yang menjadi masalah. Itu juga kalau soal ini, tapi tidak saya lihat semua orang itu ikut saja. Tapi kalau dia mencari masjid lain silakan, jangan membuat heboh. Seperti Jumat juga. Jumat banyak ada qabliyah Jumat atau tidak. Maka di sini berbeda juga ulama. Seperti azan sebelum khutbah. Ada masjid juga yang cuma sekali azannya. Furqan sekali atau dua kali? Dua ini. Berarti ini masih mazhab Syafi'i. Yang satu kali azan sebelum Jumat, Bapak Ibu, satu kali azan itu mazhabnya Hanafi. Berarti dia pakai mazhab dari India, Pakistan sana. Dipindahkan ke sini. Itu Hanafi itu juga mengatakan satu kali azan itu. Sudah banyak kan di Pekanbaru yang pindah mazhab Hanafi dalam masalah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan 3 kali azan itu sebelum khatib naik mimbar. Itu mazhab siapa itu? Maliki. Kalau Bapak percaya, besok pergilah Bapak ke Maroko, ikut sholat Jumat di sana, tempat pesawat belajar itu. Ambil sebuah. Itu Bapak Ibu 3 kali azan itu. Pas waktu masuk azan, 2 menit setelah itu azan lagi. Setelah itu baru khatib naik mimbar azan. 3 kali azannya di waktu berturut-turut. Tidak sehingga waktu cuma 2-3 menit. Aku bingung Bapak Ibu itu. Tapi kalau kita baca buku-buku Malikiyah, wah itu dibela itu. Dan itu menurut mereka sunnahnya azan sebelum khatib naik mimbar itu 3 kali katanya. Apa kita dalil-dalilnya Rasulullah dan perbuatan sahabat. Sedangkan Syafi'i dan Hambali mengatakan mazhab Mekah, Indonesia itu azan sebelum Jumat 2 kali. Cuma 2 kali ini berbeda mereka. Di sini ada pula Syafi'iyah tersendiri daripada mazhab yang lain. Tentu Bapak Ibu ketahui itu, karena ini amalan sehari-hari. Dan banyak orang yang kadang-kadang mengkritik, kalau tidak setuju, tidak bisa setuju, tidak setuju, mau ikut-ikut, tidak ada. Bagaimana itu azan 2 kali ini? Kalau menurut Hambali azannya 2 kali. Cuma azan pertamanya sebelum masuk waktu. Maka di Mekah, kalau di Madinah jam 11 sudah azan. Jam 11 itu waktu Jumat belum masuk. Tapi azan pertama sudah berkumandang. Karena menurut mereka azan pertama itu gunanya untuk memanggil
orang supaya siap-siap untuk berangkat Jumat. Persiapan. Tentu yang namanya persiapan sebelum waktu. Kalau waktu nanti terlambat mereka. Nah itu. Baru nanti azan keduanya khatib naik mimbar. Baru dia azan kedua. Nah, sedangkan Syafi'iyah juga 2 kali azannya. Cuma azan pertamanya setelah masuk waktu. Ini coba lihat nanti Syafi'iyah di sini. Nah, saya kemarin khutbah Jumat di sini. Nah, jadi pas masuk waktu baru azan pertama kan? Nah, orang sudah duduk banyak. Selesai azan pertama, berdiri semuanya salat sunat. Itu mazhab yang lain marah sama bapak-bapak itu. Itu bid'ah itu. Sebelum Jumat itu tidak ada. Tapi satu-satunya cuma mazhab Syafi'i. Itu kita itu cuma itu. Maka kalau orang lain masuk heran dia lihat kita. Coba orang Saudi itu masuk sini, aneh kita dibuat itu. Masuk orang dari apalagi dari Pakistan apa Hanafi, aneh sekali kita. Karena satu-satunya mazhab yang mengatakan ada qabliyah Jumat, itu cuma mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat, sama Jumat itu sama dengan zuhur. Sebagaimana ada qabliyah zuhur, ada pula qabliyah Jumat. Sehingga bapak-bapak setelah azan pertama gimana? Mau melompat berdiri sama. Itu kalau mazhab lain aneh itu. Kalau orang tidak mengerti, tidak belajar, cuma belajar mazhabnya, dibilang ini pelaku bid'ah apa pula ini orang Indonesia. Tapi kalau orang bapak ibu sekalian yang belajar, menyadari, oh ini mazhab orang Syafi'iyah ini katanya. Karena satu-satunya mazhab yang mengatakan ada qabliyah Jumat cuma Imam Syafi'i. Bapak ibu sekalian, yang penting jangan bertengkar saja. Sudah ikut aja. Itulah perlunya kita ilmu. Maka apa? Konflik itu kadang-kadang dikarenakan kurang ilmu. Kadang-kadang ibu sekalian, konflik itu bertengkar bermusuhan itu karena kebodohan. Maka yang bermusuh-musuhan itu orang bodoh. Tapi kalau orang pintar, lapang dunia ini. Maka kita itu harus meningkatkan kecerdasan, meningkatkan ilmu pengetahuan. Maka semakin tinggi luas ilmunya, maka semakin lapang memandang segala sesuatu. Jadi tidak bicik. Itu yang penting Bapak Ibu. Maka dengan mengaji Bapak Ibu ini kan saya enak kan, tahu apa? Oh ini mazhabnya ini. Ya sudah. Kalau kita imamnya begitu ya kita ikut saja. Tidak ada masalah. Nah sekarang masalah Bismillah tadi. Di sini Bapak Ibu berbeda ulama dalam hukum membaca Bismillah, baik itu bagi imam, makmum dan bagi sholat sendiri dalam setiap rakaat sholat. Ini didasarkan kepada perbedaan mereka apakah Bismillah itu ayat daripada Al-Fatihah dan daripada setiap surat atau tidak. Nah, maka bagaimana Bapak Ibu sekalian pendirian mazhab Hanafi? Hanafi dia mengatakan Bismillah bukan ayat daripada Fatihah, tetapi bagaimana hukumnya membacanya di dalam Fatihah dalam salat. Maka menurut Hanafi disunatkan membaca Bismillah secara sir, baik bagi imam, makmum. Kalau makmum kan tidak ada baca. Nah, maka tidak ada di dalam keterangan mazhab Hanafi masalah membaca Bismillah dalam Fatihah bagi makmum. Kenapa? Karena membaca Fatihah itu sendiri tidak boleh dalam mazhab itu. Maka kalau bapak baca fikih Hanafi baca Bismillah, mana ini masalah membaca Bismillah dalam Fatihah dalam mazhab Hanafi? Nah, maka tidak tahu. Mereka tak akan bahas itu lagi. Karena baca Fatihah itu sendiri tidak itu ngapain pula mereka membahas baca Bismillah? Nah, itu Bapak Ibu. Oleh karena itu
Bagi siapa yang cuma mereka bahas dalam membaca bismillah itu bagi imam dan bagi yang sholat sendiri. Maka bagi imam sholat sendiri kan baca Fatihah dia. Nah sekarang baca Fatihah dia, apakah imam disunatkan wajib dibaca Fatihah bismillah atau sunat? Kata mereka sunat bagi imam membaca bismillah dalam Fatihah. Begitu juga bagi yang sholat sendiri setiap rakaat. Kemudian bagi dalam mazhab Hanafi baca bismillah setelah Fatihah dan di awal surat. Kan kita baca surat setelah Fatihah, itu tidak disunatkan sama sekali. Berarti mereka cuma mengatakan sunat di awal Fatihah. Kemudian tidak Bapak Ibu di awal surat setelah Fatihah tidak disunatkan. Bahkan sebagian mereka itu Bapak Ibu sekalian mengatakan makruh. Nah, kemudian disunatkan membaca bismillah ini bagaimana setiap awal Fatihah? Sir, baik dalam sholat sir atau sholat jahar sama. Maka imam akan menjahar Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka menurut Hanafi baca bismillah, tapi bismillahnya dibaca secara sir. Jadi mereka baca bismillah Pak Bu, tapi bismillah itu dibaca menurut mereka sir. Dan ini kalau di sholat jahat saja begitu, apalagi di sholat sir. Ini adalah mazhab Hanafi. Nah, coba kalau kita lihat pula mazhab Maliki. Nah, Maliki mengatakan bahwa bismillah itu tidaklah sama sekali termasuk daripada Fatihah. Oleh karena itu mereka mengatakan tidak ada sunatnya sama sekali membaca bismillah itu di awal Fatihah, baik sholat sir atau sholat jahar, baik bagi imam, makmum atau sholat sendiri. Maka Maliki tidak ada, bahkan mereka bilang baca bismillah di awal surah Al-Fatihah baik bagi makmum, bagi imam, bagi sholat sendiri bid'ah. Baca bismillah itu bid'ah. Siapa itu pendapat itu? Kalau dipasang-pasang bid'ah seperti itu Bapak Ibu, bid'ah, maka bid'ah khilafiyah ini yang boleh dipaksa orang. Atau dipasang pula hadis. Nanti Imam Malik mengatakan bid'ah membaca bismillah di awal Fatihah. Atau dipasang pula hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka siapa yang baca bismillah di awal Fatihah masuk neraka. Tapi nanti Imam Syafi'i bilang siapa tak baca bismillah di awal Fatihah salat tidak sah. Atau gimana kira-kira? Berantem nanti. Orang nanti. Satu katakan bid'ah, satu mengatakan kalau tidak baca tidak sah salatnya. Maka masalah ini itu namanya masalah. Kalau kita berbeda sudah, amalkan menurut kita. Jangan disalah-salahkan orang lain. Karena orang lain ada imam yang diikutinya. Sebagai ibadah kamu juga mengikuti ada imam. Ya sudah, jangan berantem. Allah enak itu Maliki. Memang dasar pendapat itu kontra. Yang satu mengatakan wajib dibaca kalau tidak ada sholat kamu. Yang satu bilang itu bid'ah. Tapi jangan dipasang pula masuk neraka. Setelah itu dibangun pula kebencian, permusuhan. Aku udah bangun masjid pula gara-gara itu. Tak baca aja isinya nanti. Astagfirullah. Nah ini kenapa isinya? Maka ini perlu mengaji semuanya. Itulah Bapak Ibu datang orang-orang fanatik belajar. Tidak sampai belajarnya, atau Bapak Ibu jadikan dia guru. Maka kacau balau agama ini. Oleh karena itu masalah fikih ini luas Bapak Ibu sekalian. Dan butuh orang sampai dia mengaji baru dia boleh berbicara masalah fikih. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tak boleh ada orang mengaji masalah fikih kecuali dia sudah membaca semuanya. Ada dibacanya satu kitab tu Bapak Ibu suruh dia ceramah. Jadi satu kitab itu dibacanya. Maka menurut dia selain itu
ibu bertanya pula, jadi Buya selama ikut tak sah ke korojo kami dah? Ya tak sah dah, tobat. Astagfirullahaladzim. Rubah, berubah semuanya. Lihat masuk masjid kok berubah semuanya. Gara-gara Ustaz tanya. Penting Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah begini kan enak. Bahwa ini adalah masalah-masalah perbedaan. Maka itulah mendewasakan kita semuanya. Dengan cara begini menjelaskan semua. Maka kata Ibnu Taimiyah jangan dibahas masalah fikih kecuali semua pendapat itu dibaca dan diungkapkan supaya tidak nanti terjadi saling menyalahkan. Karena begitu tabiat masalahnya. Dan perbedaan itu legal di dalam syariat. Dan salah satu hikmahnya menguji keimanan kita. Sejauh mana Bapak Ibu dalam perbedaan itu kita menjaga dan tetap memelihara persaudaraan dan saling menghormati. Nah, jadi itu menurut Malikiyah. Maka Malikiyah Pak tidak sunat sama sekali. Maka mereka setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak ada iftitah, tidak ada a'udzubillah, tidak ada bismillah, langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka tidak baca. Kalau yang lain lebih ringan malah. Ada masalah kalau daripada saya baca tapi sir. Ini mazhab Malikiyah. Berarti bismillah tidak merupakan ayat dan tak dibaca sama sekali dalam seluruh kondisi. Apa dalil mereka? Coba mereka berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan begini, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, fakanu yaftatihuna al-qira'ah bilhamdilillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwalil qira'atin wa la fi akhiriha." Nah, itu dasarnya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba kan ini hadis ada terdapat Bukhari. Apa arti hadis ini? Anas bercerita. Anas menceritakan. Anas siapa? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Anas bin Malik, khadimu Rasulillah. Puluhan tahun dia memberi khidmat kepada Rasulullah. Kemana Rasulullah pergi, dia. Maka banyak sekali Bapak Ibu sekalian untuk masalah-masalah pribadi Rasulullah. Dari mana kita tahu? Dari Anas bin Malik. Ada kitab Bapak Ibu namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang digarap disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Asy-Syama'il itu adalah perilaku kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari, tentang kehidupan Rasulullah. Maka bagaimana pertama bentuk fisik Rasulullah, rambut Rasulullah, bentuk wajah Rasulullah, poros tubuh Rasulullah, kemudian bagaimana semua dipakai Rasulullah, sandal Rasulullah, sepatu Rasulullah, cincin Rasulullah, kemudian juga baju besi Rasulullah, helm Rasulullah, rambut. Jadi itu semuanya ada di situ. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca itu rata-rata hadis yang menceritakan tentang pribadi Rasulullah itu. Rata-rata hadisnya hadis Anas bin Malik. Jadi selalu dimulai dengan Anas. Karena dialah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Sehari-hari dari Rasulullah. Maka dia tahu. Nah, sekarang Anas ini bercerita. Apa dia bilang? Qala, dia berkata, "Shallaitu." Saya telah salat khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah. Dan saya juga salat di belakang Abu Bakar. Saya juga salat di belakang Umar, Utsman dan Ali. Semua mereka kalau salat membuka bacaannya langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan dalam hadis itu ada pernahnya, dan tak pernah mereka membaca menyebut bismillahirrahmanirrahim baik di awal bacaan atau di akhirnya. Nas itu.
Tapi coba kita lihat pula ada hadis yang lain, itu jadi masalah. Jadi tidak mudah Bapak Ibu menyimpulkan langsung baca satu hadis. Ini kalau orang membaca ini itu meliki ini, maka membaca Bismillah beda. Karena dalam hadis ini tak pernah Rasulullah langsung baca Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu bagi mereka bid'ah dan makruh hukumnya membacanya di sholat fardu sebelum Fatihah, apalagi sebelum membaca surat setelah Fatihah. Nah, ini Bapak Ibu. Tetapi dalam mazhab Maliki pun, jadi ulama-ulama Maliki, jadi ada Bapak Ibu perbedaan dalam fikih ini dua. Yang pertama, perbedaan fikih antar mazhab. Ada perbedaan fikih internal mazhab. Jadi mazhab Maliki sendiri, ulama-ulama Maliki sendiri, mereka di situ berbeda. Nah, maka di sini diceritakan bahwa dalam satu pendapat di kalangan Malikiyah membaca Bismillah itu ada yang mengatakan wajib. Berarti sama mazhabnya dengan Syafi'i. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di situ ada pula katanya di antara ulama Malikiyah berfatwa boleh. Nah, di sini coba ini menunjukkan masalah ini ijtihad. Bahkan dalam satu mazhab sendiri bisa berbeda-beda. Apa masalah berbeda-beda? Dalilnya tidak ada yang pasti. Itu jadi masalah. Karena tadi kalau berbicara dengan hadis itu, ada hadis yang lain. Itu masalahnya yang bertentangan. Yang menjelaskan bahwa mereka sedang membaca. Di sini mengatakan tidak membaca Bismillah. Tapi di hadis lain mereka tak pernah meninggalkan Bismillah. Atau gimana itu memakainya? Itu menjadi masalah. Nanti kita lihat bagaimana nanti. Apa dasar Syafi'iyah mengatakan wajib membaca Bismillah. Oleh karena itu dalam satu riwayat dalam mazhab Imam Malik boleh membaca Bismillah cuma di sholat sunat saja, tidak di sholat yang fardu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini menurut Malikiyah. Tapi yang mazhab menurut mereka tidak dibaca. Dan itu yang mereka amalkan rata-rata. Bapak Ibu kalau sholat di Maroko, di Jazair, di Tunis, di Libya, di Eropa mazhabnya Maliki rata-rata. Karena kaum muslimin yang paling banyak di Eropa itu seperti di Prancis, di Spanyol, itu didominasi oleh orang Jazair, Tunisia, orang-orang situ. Yang mana basic mazhab mereka Maliki. Maka mereka bawa juga ke sana mazhabnya Maliki. Nah, jadi jangan aneh Bapak nanti kalau soal Bapak di Eropa maka mereka pakai mazhab Maliki. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian Syafi'iyah. Apa pendapat Syafi'iyah? Syafi'iyah mengatakan wal azhar inda Syafi'iyah. Maka yang mazhab menurut kalangan Syafi'iyah yajibu 'alal imami wal ma'mumi wal munfaridi qira'atul basmalah fi kulli rak'atin min raka'atis salati fi qiyamiha qabla fatihatil kitab sawa'an kanatis salat fardan aw naflan sirriyatan aw jahriyatan. Coba apa itu maknanya? Menurut mazhab Syafi'i wajib atas imam, makmum dan yang salat sendiri membaca bismillah setiap rakaat salat. Setiap rakaat salat ketika berdiri sebelum membaca di awal Fatihah. Apakah salatnya salat wajib, fardu, atau salatnya salat sunat? Apakah salatnya itu salat jahar atau salat sir? Kenapa itu mazhab kita kan Syafi'iyah? Apa dasarnya? Bapak Ibu sekalian, dasarnya hadis yang sahih juga. Apa itu? Hadis Abu Hurairah. Tadi hadis Anas. Kalau ini hadis Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah SAW qala Fatihatul Kitabi sab'u ayat ihdahunna Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya ini?
Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat kata Rasulullah. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu? Nas juga. Maka kalau tidak dibaca Bismillah berarti Fatihahnya kalau kurang Fatihahnya tidak sah salatnya. Gimana lagi? Inilah tanya mereka. Allah Akbar sekali. Kemudian juga, jadi satu sisi bahwa 7 ayat Fatihah itu, kemudian salah satunya Bismillah. Dan di hadis lain Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihah itu salah satu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira bagaimana menghentikan berantem ini? Tidak bisa dihentikan. Mengapa? Itu telah lahir kaidah la inkara fi masail ijtihad. Maka ulama sepakat dengan kaidah ini. Kalau masalah-masalah itu ijtihad, berbeda pendapat, ijtihad itu khilafiyah, tidak boleh saling menyalah. Jadi gimana, tidak ada yang salah Pak Ustaz? Bisa ulang kaidah ini Bapak, supaya Bapak Ibu paham ini menghadapi perbedaan itu. Jadi tidak ada yang salah Pak Ustaz. Maka apa? Di situ ada 2 cara ulama menyikapi. Berbeda, satu mengatakan bid'ah, dan satu mengatakan wajib. Benar keduanya itu, padahal kontra. Masa benar masalahnya sama? Bapak Ibu sekalian, di situ ada 2 pendapat. Di antara satu golongan ulama mengatakan, walaupun pendapat itu kontra, selama itu masalah ijtihad dan didasarkan kepada ijtihad yang benar dari ulama yang betul-betul berkapasitas, maka seluruh pendapat itu benar, tak ada yang salah. Kalau benar semuanya, boleh kita nyala-nyalakan orang. Itu bahwa itu benar semua. Itu pertama. Yang kedua mengatakan, kalau dia kontras yang benar pasti satu. Yang benar satu, tidak mungkin dia kontra ini benar juga. Cuma masalahnya siapa yang paling benar di situ? Yang mengatakan bid'ah atau yang mengatakan wajib? Maka semua mereka mengatakan pendapat kedua ini. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar itu cuma Allah yang tahu. Setelah mereka berbeda-beda, berantem mereka berbeda-beda gitu. Setelah itu, siapa kamu yang benar? Allahu a'lam, siapa kami yang benar? Katanya. Coba. Maka tidak boleh juga menyalah. Jangan-jangan yang disalahkan itu dia yang benar di sisi. Akhirnya Pak, di situ kita yang ba'duhum ba'da, masing-masing saling mengerti, tidak boleh memaksa. Ini dipaksa. Buat orang masjid kena itu sudah ahli bid'ah. Udah kacau Ibu sekalian. Dituduh pula orang hanya ada masalah-masalah. Jadi ya, kan ini enak nih kalau begini mengaji bertusan semuanya aku ada masalah. Maka saling mengerti saja, saling Bapak Ibu sekalian menghormati tanpa harus. Itu sepakat ulama itu. Sepakat ulama mengatakan tak boleh menyalah dalam masalah khilafiyah. Tapi kalau berdiskusi silakan. Bapaknya ini pendapatnya wajib, ini pendapatnya bid'ah. Nah sekarang kamu dalil kamu apa? Dalil kamu apa? Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, silakan. Dan bisa dikaji. Jadi kalau Bapak tapi punya alat, punya ilmu, Bapak kajilah. Saya ingin mengetahui. Tapi Bapak hakikat yang paling benar pasti tidak tahu, tidak sampai kita. Paling yang sampai kita, saya lebih cenderung setelah saya pelajari dengan ilmu saya, ini rasanya lebih kuat. Itu yang bisa coba. Ini lebih menurut pandangan saya yang meneliti. Dan itu pun harus didasarkan kepada
Tapi kalau rasa-rasa apa? Rasa-rasa hati saya, itu enggak tuh Pak, bukan begitu beragama. Itu ngaco itu. Karena ada orang-orang awam, kalau ustaznya ngaji sesuai dengan selera dia, gua baru yang ustaz katanya. Gua baru yang ustaz. Astagfirullah, dia dah tahu ilmu ya. Itu dia pula yang hukum-hukum ustaz. Gua baru yang ustaz katanya. Itu yang membuat orang awam kacau balau sekarang. Sehingga apa? Dia mengaji sama ustaz itu aja. Kalau tidak ustaz itu berarti tidak ustaz. Astagfirullahaladzim Bapak Ibu. Doa susah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian juga makmum katanya. Bagaimana makmum membaca Bismillah dalam Fatihah? Pertama wajib makmum membaca Fatihah. Kemudian baca Bismillah. Kalau baca Fatihah baca Bismillah menurut Syafi'iyah. Coba dengarkan hadis dari Ubadah bin Samit. Dia mengatakan hadis yang sahih. Kunna nakhlufu Rasulullah SAW fi salatil fajr, fasaqulat alaihi al-qira'ah, falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra' biha wa tuqra'u basmalah inda ibtida'i kulli surah. Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah? Jadi kata Ubadah, kami pernah sholat di belakang Rasulullah di sholat fajar, atau kami sholat sendiri karena Rasulullah ketika itu berat. Jadi setelah dia membaca, jadi kami di belakang Rasulullah sholat. Setelah dia selesai sholat, Rasulullah bilang, kalian gayanya di belakang imam, kalian membaca Fatihah. Apakah kalian membaca atau tidak? Qulna na'am, kami baca ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? La taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian membaca di belakang imam kecuali Fatihah. Jadi ingat, yang dibaca oleh makmum dalam mazhab Syafi'i cuma Jangan pula nanti imam sibuk baca ayat, bapak baca ayat pula. Maka apa? Fa innahu la salatan liman lam yaqra biha. Karena tak sah salat orang yang tak membaca Al-Fatihah. Maka ini untuk makmum. Berarti makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Kan dia situ membaca Al-Fatihah. Dan kalau membaca Fatihah termasuklah di dalamnya Bismillah. Kemudian bagaimana cara membaca Bismillah itu? Bismillah menurut mazhab Syafi'i dibaca di awal setiap surat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah dibaca dia di awal Fatihah, kemudian dibaca pula di awal setiap surat setelah Fatihah. Maka orang mazhab Syafi'i jahar Bismillahnya 2 kali. Jahar awal Bismillah Fatihah, kemudian kalau dia baca Inna A'taina diawali juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dijahar ketika sholat jahar dan disirkan ketika sholat sir. Terakhir Bapak Ibu sekalian, masalah ini menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali tak wajib membaca Bismillah bersama Al-Fatihah. Kenapa? Karena menurut mereka Bismillah tidak ayat dalam surat Al-Fatihah, dan juga tidak wajib dalam setiap surat rakaat, dalam membaca surat dalam setiap rakaat salat. Jadi alasan mereka karena itu bukan termasuk Fatihah dan juga tidak termasuk ayat dalam setiap surat. Hadis mereka kan dulu hadis yang membagi antara qassamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini. Jadi menurut Hambali ayat Fatihah itu cuma 6. Karena Bismillah tidak masuk ayat. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi, saya membagi Fatihah itu kepada 2 bagian. Kalau 2 bagian, kalau 7 tidak masuk, dia 2 bagian. Jadi itulah cara istinbat. Katanya karena Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi itu, qassamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi Fatihah itu 2 bagian, separuh untuk hambaku, separuh untuk. Sekarang yang namanya 2 tentu 3. Kalau 7 susah bagi. Disitulah cara Hambali beristinbat. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
eh, banyak dalil-dalil mereka. Namun Bapak Ibu sekalian, juga mereka mengatakan kalau tidak wajib apa hukumnya? Cuma sunat. Dan sunatnya itu cuma pada 2 rakaat pertama saja. Nah, sedangkan 2 rakaat yang lain itu tidak disunatkan. Kemudian membaca bismillah dalam sholat jahar itu sunatnya cuma sir, bukan dijaharkan. Nah, inilah mazhab yang keempat Bapak Ibu sekalian di dalam masalah membaca bismillah ini. Insyaallah nanti kita bahas membaca bismillah dalam perkara-perkara lain untuk menyambung kajian masalah bismillah ini. Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu, karena waktu juga membatasi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.